ngomongin aib, ngomong gini, ya Allah. Mungkin kagak sih kita nggak punya cerita juga tentang hal-hal yang kayak gitu yang lain gitu, tapi bangga banget loh gitu, bangga banget gitu. Jadi sekarang kita sudah memiliki keyakinan yang berbeda. Ketika proses yang dia bentuk, saya juga baru nonton beberapa interview dia yang dia bilang ini itu tentang rumah saya gitu. Saya ya Allah, saya cuma bilang sombong anaknya. Saya rasa udah ya Jordi cukup gitu. Udah cukup bermain mengambil pelakon jagoan ini udah cukup. Karena lo dan gue nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ya lo tetap adik gue kan. Di tengah memanasnya isu keretakan hubungan kakak beradik antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu, Ruben akhirnya memutuskan untuk menyampaikan isi hatinya. Alih-alih menyalahkan sang adik, Ruben justru melakukan introspeksi. Dengan penuh ketulusan, ia mengakui bahwa dirinya mungkin belum bisa menjadi sosok kakak yang sempurna bagi Jordi. Namun di balik sikapnya yang selama ini dianggap keras, Ruben menegaskan bahwa semua itu lahir dari rasa peduli yang begitu besar. Baginya, setiap teguran yang pernah diberikan semata-mata merupakan bentuk perhatian agar Jordi bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Meski hubungan mereka dikabarkan sedang tidak harmonis, rasa sayang Ruben kepada sang adik rupanya belum pernah pudar. Ia bahkan mengaku masih sering mengikuti aktivitas Jordi dari kejauhan, termasuk menyaksikan siaran langsung yang dilakukan sang adik. Kalau untuk Jordi mungkin saya cuma bilang gini ya, ya mungkin saya adalah kakak yang mungkin tidak baik ya, belum sempurna gitu. Tapi ketika saya bilang begini, Jordi, kita itu napak bumi gitu ya. Jadi ketika kita bukan siapa-siapa loh dulu gitu. Bahkan ketika lu juga nggak dilihat oleh banyak orang, keinginan gue tuh cuman kepengen lu bisa barengan sama gue, orang menghargai gue dan orang harus menghargai lo nya gitu. Jadi ketika proses yang dia bentuk, saya juga baru nonton beberapa interview dia yang dia bilang ini itu tentang rumah saya gitu. Saya ya Allah, saya cuma bilang sombong anaknya. Ya Allah, saya cuma bilang sombong anak-anak. Harus diturunkan kepalanya, jangan begini. Itu dulu poinnya. Diturunkan kepalanya. Jordi dari dia bayi, dari dia ini ya saya udah ada. Ya, jadi bahkan dia ngajarin dia jalan pun kita juga ada di dalamnya. Jadi lu ngerasain kalau lu jadi kakak punya adik. Ya. Jadi saya cuma bilang begini, udahlah saya anggap aja saya tidak baik. Saya susah, katanya dia yang ngebantu. Ya Allah. Saya cuma bilang bagus banget. Tapi kalau mau melebarkan saya ayo. Kalau mau dia hentikan ini, semuanya kembali membaik, lunakan hatinya, lembutkan. Saya sudah diam, justru saya menunggu dia. Ya. Tapi kalau dia sendiri tiba-tiba petang-peteng, gue tanya, lo ibu nggak ada, bapak nggak ada, gue harus ngejagain lo. Gue cuma kepengen lo sukses, lo berhasil, lo jadi orang yang memang bener-bener kalau ada orang yang menghargai gue juga pengen banget orang menghargai lo, gitu. Jadi hebat ya adiknya, hebat ya, ya kita lulukan. Tapi kalau ternyata kita lulukan, jawabannya itu malah akhirnya jadi kayak bumerang buat kita. Waduh, ini kayaknya nggak bisa karena semuanya saya rasa ini keambil. Oh ya udah, akhirnya saya ambil untuk melurus. Diketahui renggangnya hubungan kakak beradik itu bermula dari postingan Ruben yang mengunggah sebuah pernyataan penuh syarat terkait adanya campur tangan Jordi dalam keretakan rumah tangganya dengan Sarwenda pada 2024 silam. Alih-alih meredam suasana, respons Jordi justru membuat polemik saat itu kian memanas.
Ia memberikan pernyataan yang dinilai bernada sindiran, bahkan sempat menyinggung keinginannya untuk mengungkap berbagai hal mengenai sang kakak. Meski demikian, Ruben memilih untuk tidak membalas dengan emosi. Ia mengaku masih berusaha memahami sikap sang adik. Menurutnya, perubahan yang terjadi pada Jordi kemungkinan dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang membentuk penilaian berbeda terhadap dirinya. Ngomongin aib, ngomong gini, ya Allah, mungkin kagak sih kita nggak punya cerita juga tentang hal-hal yang kayak gitu yang lain gitu, tapi bangga banget loh gitu, bangga banget gitu. Jadi sekarang kita sudah memiliki keyakinan yang berbeda, dia harus diingatkan. Mudah-mudahan dengan ini bisa jadi pengingat yang baik. Mau apapun benteng pemisahnya, ya tetap dia adalah darahnya kan, ya dia tetap darahnya gitu. Jadi saya tidak bilang saya benar gitu, cuman saya bilang gini, kita itu sudah yatim piatu, tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Kalau lo nggak menurut sama kakak lo mau menurut sama siapa? Ya, jadi jangan, yang saya bilang gini, ketika lagi di mana ada media kayaknya bijaksana sekali ngomongnya, ya Allah senang ya kita ngelihatnya ya. Tapi ini apa sih, lagi main apa ini anak ini gitu. Makanya saya bilang, aduh, rasa yang saya rasakan ini itu saya rasa udah ya Jordi cukup gitu. Udah cukup bermain mengambil pelakon jagoan ini cukup. Karena lo dan gue nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ya lo tetap adik gua kan. Lo tetap adik gua gitu. Mungkin lo salah bergaul, mungkin lo salah menganalisa tentang diri gue gitu. Tapi untuk gue jahat kalau lo nggak ada sama sekali niatan untuk melakukan hal-hal, oh enggak sih gitu. Cuman ngedengerin kata-katanya itu, saya cuma bilang anak ini sudah lupa diri ya. Makanya mau apapun itu ya lu tetap aja, kalau darah kandung ya saudara kandung gitu. Makanya ya saya nggak pernah bilang oh dia bukan adik gua, enggak lah. Udah jangan maling kundangan deh. Jadi gue cuma bilang ya dia tetap adik gua gitu. Cuman sayangnya gua harus tegur dia ya dalam proses yang seperti ini, karena udah kayak bola liar sendiri, dia bermain sendiri, yang seolah-olah semakin gue diam, semakin dia enak ngobrolnya, makin ini gitu, iya. Memanasnya hubungan Ruben Onsu dan Jordi Onsu rupanya turut berdampak pada orang-orang terdekat mereka. Salah satunya adalah Bertrand Peto atau yang akrab disapa Onyo. Kedekatan Onyo dengan Jordi yang selama ini dikenal begitu hangat, disebut ikut merenggang di tengah konflik keluarga yang masih menjadi sorotan. Saat ditemui awak media, Onyo mengaku kini sudah cukup lama tidak menjalin komunikasi dengan sosok yang biasa ia sapa sebagai uncle. Meski begitu, remaja yang kini masih berusia 21 tahun tersebut memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai persoalan yang tengah terjadi. Ia menegaskan bahwa dirinya tak ingin ikut terseret dalam konflik antara ayah angkatnya dan sang paman. Oh, udah nggak komunikasi lagi sama aku. Oh, sudah lama nyoba seperti apanya? Udah waktu itu hari terakhir itu cuma waktu aku yang ngomong di sini. Itu setelah itu udah nggak komunikasi lagi. Iya, tapi aku lupa kalau nggak salah itu waktu kemarin aku bilang kalau misalkan aku masih komunikasi sama uncle, tapi pas aku balik mobil aku bilang oh iya kan aku udah lama nggak komunikasi sama uncle ya gitu. Intinya udah lama nggak komunikasi sama uncle gitu. Enggak, gitu. Maksudnya ngobrol sama uncle juga nggak terlalu yang ngobrol intens kok gitu. Kadang-kadang doang. Jadi ya uncle cuma tanya lagi ngapain gitu. Aku bilang lagi main bola, lagi di kampus atau enggak lagi sama teman-teman, cuma gitu doang. Sosok tante sendiri gimana? Next aja lah uncle, nggak usah bahas lagi. Meski begitu, di balik polemik yang masih terus bergulir ini, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben pun turut memberikan sinyal bahwa dirinya tidak akan tinggal diam jika konflik ini kembali dibawa ke arah yang lebih personal. Terlebih setelah muncul ancaman untuk mengungkap berbagai aib dan persoalan pribadi yang dinilai hanya akan memperkeruh keadaan. Oleh karenanya, jika hal tersebut benar-benar dilakukan, Minola Sebayang menegaskan jika pijaknya siap menempuh langkah hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan kliennya.
Tapi hari ini ketika Ruben sedang berjuang untuk masa depan anak-anaknya, ya ada orang-orang yang siapapun mencoba ikut campur dan mencoba mendiskreditkan Ruben dan mencoba mencemarkan nama baik Ruben akan melawan. Ya, Ruben akan melakukan upaya hukum. Nah, jadi artinya kalau misalnya tahu diri ya janganlah artinya itu ikut ambil bagian di perjuangan Ruben ini yang sama sekali sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu tidak ada konteksnya dengan perjuangan ini. Jadi saya mau sampaikan ya, siapapun orangnya yang kemudian masuk dengan cara-cara yang tidak patut secara hukum dan kemudian memberikan ancaman bahwa akan membuka aib ya di media sosial, ini sudah ada niat lah ya untuk mencemarkan nama baik seseorang. Ya, apalagi orang tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan apa yang diperjuangkan oleh Ruben untuk mendapatkan haknya berkumpul dengan anak-anaknya. Dan juga berkaitan dengan hak Ruben yang nggak ingin anaknya dilibatkan dalam live TikTok. Ya, jadi kalau misalnya kemudian ada orang lain, ya siapapun itu yang kemudian mengeluarkan kita akan buka aibnya, berarti dia sudah ada niat untuk mencemarkan nama baik orang lain. Udah ada niat mencemarkan nama baik Ruben Onsu. Ini negara hukum, tidak ada orang yang kebal akan hukum. Siapapun Anda, ketika niat Anda sudah tidak baik, niat Anda ingin mempermalukan orang lain yang sedang berjuang untuk mendapatkan haknya berkumpul sama anak-anaknya, Anda akan berhadapan dengan hukum. Ya, kecuali apa yang Anda sampaikan itu ada benang merahnya, ada konteksnya. Ini perjuangan untuk berkumpul dengan anak kalau bicara masalah aib. Siapa sih orang yang di dunia ini yang tidak punya salah, yang tidak punya aib, yang tidak punya kekurangan? Ada orang sempurna? Tidak. Jadi janganlah artinya itu masuk membuat masalah menjadi semakin keruh dengan cara-cara yang tidak patut secara hukum. Peliknya konflik yang terjadi antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu rupanya juga mengundang keprihatinan dari Nanda Persada. Sebagai sahabat yang sudah lama mengenal Ruben, Nanda mengaku tak menyangka perselisihan ini bisa berkembang hingga sejauh sekarang. Saat berkesempatan bertemu dengan Ruben, Nanda melihat sendiri bagaimana beratnya beban yang tengah dipikul sang sahabat. Menurutnya, kekecewaan Ruben begitu terlihat, terlebih karena persoalan yang dihadapi kali ini melibatkan adik kandungnya sendiri. Bahkan, Nanda menyebut inilah salah satu masa paling sulit yang pernah dialami Ruben selama ia mengenalnya, sebuah fase yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Itu yang bikin dia salah satu yang paling sedih itu sih menurut aku, karena ada amanat dari orang tuanya untuk jaga keluarga adik, terutama adik. Dan itu dia ngomong sampai dia bilang sakit dadanya gitu. Dia mengucap sumpah demi Allah, itu menurut aku bukan hal yang main-main ya. Aku gak tahu juga alasannya kenapa dari Jordi kenapa sih nggak hubungi Ruben baik-baik gitu ya. Bagaimanapun itu kan kalian satu darah dan umur manusia kan ada yang tahu kan gitu. Segera diselesain deh gitu. Karena ya kalau kita lihat ya aktivitas Ruben selain kerja dia ibadah ya, artinya apa, ada sesuatu yang dia lagi berpegangan kuat ya untuk menguatkan dirinya dengan ke arah hal yang baik gitu ya, ibadah misalnya gitu. Tapi namanya manusia ya, kita nggak tahu ya. Aku ngeliatnya tuh orang yang terluka gimana sih, sedih, kecewa, gitu. Campur aduk tuh. Aku sampai nggak berani lagi untuk ngebahas lebih lanjut masalah dia dengan Wenda dan Jordi gitu. Karena ngeliat wah kayaknya kasihan kalau diterusin. Kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik sih, mestinya nggak perlu langkah hukum. Cuman kalau memang itu dirasa mengganggu dan menjadi sangat penting dalam segala aspek, yaitu namanya warga negara ya, punya hak itu untuk melakukan tindakan hukum. Pasti kita pengen ekspresi, mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.